Dan pemirsa untuk membahas kelanjutan dari persidangan hari ini kita masih bersama dengan pakar hukum pidana ada Kang Asep Iwan Iryawan. Selamat siang Kang Asep, masih bersama kami? Masih ya, Budi. Baik, terima kasih. Kang Asep menjawab pertanyaan di segmen sebelumnya. Ini kan hakim bolak-balik menanyakan sejauh mana pengetahuan dari PC tentang senjata yang dimiliki oleh ajudan, mulai dari jenisnya, kemudian senjata yang dimiliki oleh almarhum Yosua Huta Barat, termasuk juga baru-baru tadi kita dengarkan sejauh mana PC ini tahu tentang aturan ajudan ini perlu mengawal istri ataupun dari pejabat Polri. Nah, ini akan mengarah kemana, Kang Asep? Apa maksud dari hakim menanyakan hal ini kepada PC? Ya, jadi tadi saya senyum-senyum. Senyum pertama gini. Yang pertama, kemana arahnya? Arahnya jelas. Siapa penembak setelah E? Ya. Nah, kan tadi saya hitung ya. Di situ ada 5 orang. KM, RR menolak. Tidak. Kalau E mengakui. Si FS nyangkal. Nah, kalau nyangkal, sedangkan faktanya di persidangan ya yang minggu depan atau esok lusa akan ketahuan dari ahli forensik balistik ya. Pertama dari selongsong, jenisnya kesesuaian. Kalau yang elixir cocok. Kalau yang lain ada beda dong, ada senjata lain dong, ya luka yang beda dong. Nah, berarti ada penembak lain. Kalau ada penembak lain, pasti yang ngerti senjata itu. Mhm. Itu akan ke sana arahnya. Siapa yang ngerti senjata? Itu tadi. Kalau jelas luka itu 3 atau 4 ya atau 5 lah udah ikutin Sambo. Faktanya lebih dari itu. Senjata yang ada di tusuk itu yang keluar itu yang identik dengan Eliezer ketahuan. Tapi ternyata ada yang di luar Eliezer. Sedangkan di ruang itu cuma 5 orang gitu. Kalau 5 orang 2 nyangkal, 1 ngaku tinggal 2 orang lagi. Jadi arahnya ke sana. Baik, artinya ini untuk membuktikan siapa sebenarnya keterangan yang berbohong begitu ya Kang Asep. Tapi kalau dari pertanyaan-pertanyaan ini memang sebenarnya tidak begitu jauh berbeda ya. Hanya hakimnya saja memutar-mutar balikan diksi untuk menjebak dari siapa sebenarnya yang berbohong, siapa sebenarnya tidak. Nah, lantas prediksi Anda, apakah Putri juga ini akan banyak berbohong sama seperti sidang-sidang dengan saksi sebelumnya seperti Verdi Sambo yang juga akhirnya terjebak dengan statementnya yang dinilai inkonsisten? Pasti. Saya katakan investasi kebohongan. Karena apa? Hakim sudah tahu psikologi hukumnya. Karena Sambo sudah sama, KM sama, LR sama, pasti polanya sama. Jadi di kelompok 5 ini, akan dikeroyok oleh 4 orang ini. Cuman ketika ini berbeda antara dan kelompok 4 ini, nanti hakim akan ngambilnya justru dari ahli forensik dan balistik. Kalau sekarang mungkin ditanggapi lah, karena mungkin publik udah terkecoh atau publik ingin penasaran, publik ingin tahu motif ya. Sekarang motif itu nggak penting, yang penting itu unsur. Nah sekarang kan unsurnya ketahuan, nah hakim akan tahu ya justru 2 hal setidak-tidaknya, yaitu siapa penembak selanjutnya setelah kedua yang suka digendor-gemborkan, yang dulu hanya TPKS tindak seksual asalnya di Jakarta, sekarang pindah di Magelang, bahkan sekarang lebih mengerikan perkosaan kan. Kalau perkosaan kan bayangkan oleh ya perkosaan itu kan tadi saya katakan sangat-sangat luar biasa laknat. Cuman sekelas istri jenderal ya, jangan si jenderal lah, siapapun yang diperkosa ya pasti ngamuk, mencakar gitu kan, atau pasti teriak. Lebih dikejar pertanyaan, saya berharap nanti hakim nanya. Kalau memang ini, walaupun pasti tertutup, pasti dihentikan di sidang ini kan. Kalau Anda diperkosa, kenapa nggak boleh dibilang-bilang? Ya, kan lapor suaminya, jangan ribut. Loh kok perkosaan jangan ribut? Ini kan perbuatan laknat. Nah, kecuali sebaliknya itu ya. Nah, kedua, yang lebih menarik lagi gitu kan. Ya ketika terjadi perkosaan, katakan misalnya gitu kan, ini kan bukan perbuatan biasa tadi, perbuatan laknat ya. Dan kenapa yang melakukan itu ya, yang membalasnya bukannya suaminya sendiri? Katakanlah ini kan arahnya kan ke pembelaan. Kenapa lakinya melakukan perbuatan itu? Kenapa nyuruh orang lain yang menghajar, ikut menghajar ya, terminologi jangan membunuh. Ya kenapa ikut yang menghajar gitu? Kenapa bukan dilakukannya sendiri? Jadi kebohongan ini inkonsistennya terus ya, inkonsisten terus gitu kan. Inkonsistennya bukan konsisten lagi menurut saya malah. Baik, tapi Kang Asep kalau kita sedikit membayangkan, ini juga untuk pemirsa yang ada di rumah, ini kan sidang secara tertutup dalam membahas adanya dugaan pelecehan seksual atau tindakan asusila. Kira-kira apa saja yang akan didalami oleh hakim dalam sidang tertutup kali ini untuk menggambarkan seperti apa sih suasana di dalam sidang tertutup ini kepada masyarakat karena tidak bisa disaksikan? Ya maaf ya, sekali ini maaf karena harusnya tertutup ya, tapi kalau ditanyakan perlu tahu. Umumnya, sekali lagi, saya tidak cerita orang, saya sering bahkan mungkin rekor saya. Kalau perkosaan itu pertanyaannya sederhana, sederhana sekali. Ketika Anda dilakukan perkosaan, apa goyang nggak? Maaf, ini kasar sekali. Tapi itu kan tertutup, bukan terbuka ya. Itu aja pertanyaannya.
Satu pertanyaan tapi itu kena kemana-mana. Ya, itu satu pertanyaan. Kemudian akan ditanya lebih lanjut lagi. Ya, apa reaksi yang diperkosa? Tangan, kaki, tubuh, bahasa tubuhnya itu akan keluar, gitu kan? Nah, lebih penting lagi, maaf, nanti barang bukti akan dilihat. Maaf sekali lagi, mohon maaf karena Anda tanya ini ya, dan ini sekarang tertutup. Tapi karena ini sekali lagi disebut, tapi ini rahasianya para penegak hukum di ruang sidang. Tanya tuh peralatan celana dalam, baju, itu pasti ditanya, robek atau gimana. Malah pasti tanya warnanya gitu kan. Lebih dari itu malah ya maaf sekali lagi saya ini karena sensitif ya dan masalah kesusilaan, tapi karena siapa yang mendului itu termasuk alat kelamin loh ya, akan diperiksa dan biasanya bukti yang menentukan adalah visum ya. Bahkan maaf saya harus mengatakan maaf berkali-kali ya, itu tetesan dari laki-lakinya itu gitu kan, itu pasti harus ada berbekas di kasurnya kan. Tidak Baik, mungkin artinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjutan begitu ya, Kang Asep. Tapi Kang Asep, apakah dari sidang tertutup ini langsung bisa membuktikan bahwa benar-benar PC ini tidak atau ia mendapatkan pelecehan seksual? Langsung bisa disebut. Satu katakan, kalau katakan iya, udah tertutup. Hukum secara hukum, pasal 77, katakan iya, mohon maaf dengan segala hormat kepada keluarga umum J. Kalau iya, nggak bisa dilanjutkan karena terdakwa sudah meninggal, tidak boleh dituntut. Kalau iya, jadi selesai. Apalagi kalau nggak ada, itu kan fitnah. Ini kan karakternya almarhum, dan itu juga pidana. Jadi sekali lagi, kalau iya juga tidak bisa diproses, ya bahkan sudah ditutup oleh direktur pidumnya, ya udah Pak Andi. Kalaupun tidak, ya ngapain hari ini, karena dakwaannya pembunuhan. Tadi saya bilang ini perkara mayat, bukan syahwat hasrat yang tidak kesampaian, bukan soal itu sekarang. Jadi menurut saya ngapain juga diperdalam, tapi mungkin tadi majelisnya biar puas lah, mak ibu-ibu atau para netizen biar puas. Tapi saya katakan sudah anggap aja adalah perkosaan ini. Baik. Secara hukum nggak bisa diproses, ya buktinya juga kan ada, nggak ada buktinya. Ya. Kalaupun iya, Kang Asep, kalaupun iya terjadi pelecehan seksual terbukti dalam sidang tertutup kali ini, apakah itu bisa disebut sebagai motif pembunuhan? Ya katakan ya, sekali lagi, ada perkosaan, kan ketika orang melakukan perbuatan melawan hukum, apakah boleh membunuh? Kan nggak boleh, jangankan membunuh. Proses yang benar kan melaporkan. Dan kenapa tidak dilaporkan? Misalnya ada kegiatan-kegiatan badminton dan sebagainya. Kan pertanyaan, bahkan lebih mengerikan lagi. Jangan bilang-bilang, jangan ribut. Lah, kan lebih aneh lagi. Itu ya kejanggalan yang tidak masuk akal. Kan ketika orang dikatakan perkosaan, nggak boleh dibunuh rame-rame. Masyarakat aja tidak boleh, main hakim sendiri. Ya, harus diproses. Nah, sekarang kalau diproses, itu bukan alasan keringanan. Ketika katakanlah ada istrinya diperkosa, sekarang suaminya melakukan perintah menghajar kepada anak buahnya. Yang pertama itu tidak jantan, ya, itu tidak jantan. Saya katakan. Kedua itu kesalahan, sedangkan di propam melakukan perbuatan melawan hukum. Apalagi sebagai aktor intelektual dia merintahkan pembunuhan. Ya, yang saya yakin itu adalah pembunuhan, bukan penghajaran. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan yang tadi saya balikan ya, konsisten, inkonsisten. Ya sudahlah, ini percuma. Tapi saya kira kenapa satu ini nampaknya sidang akan ditanggap gitu kan, hiburan gitu kan, akan menjadikan hiburan kepanjangan. Tapi saya kira biar selesai lah hari ini kan. Jadi yang pertama dulu Eliezer menutup perkara ini, kemudian ditutup kebohongan oleh Sambo, sekarang ditutup masalah istilahnya trending topiknya yaitu perkosaan, karena kalimat terakhir Sambo menggunakan perkosaan bukan kekerasan seksual. Itu dua hal yang berbeda. Ya, artinya mereka penegak hukum loh harus tahu pasal kesusilaan itu banyak jenisnya. Di antaranya cabul, yang parah itu kan perkosaan. Kenapa istilah perkosaan baru muncul sekarang? Kenapa nggak dimunculkan sejak awal?